Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hasuti Wibowo di sini, Ibu dari SMP Saverio 1 Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Materi genetik merupakan dasar dari pewarisan sifat. Materi genetik berasal dari molekul DNA deoksiribonukleik acid dan RNA ribonukleik acid, di mana DNA dapat membentuk RNA. DNA terdapat pada kromosom. Nah, pada tubuh kita terdapat sistem organ. Pada sistem organ terdapat organ. Pada organ terdapat jaringan. Pada jaringan terdapat sel. Pada sel terdapat kromosom. Pada kromosom kita lihat benang kromatin. Pada benang kromatin terlihat histon. Pada histon kita dapatkan molekul DNA. Terlihat dari irisan bawang merah, terlihat adanya kromosom di fase pembelahan metafase. Molekul DNA, rumus bangunnya dapat terlihat ada gugus fosfat, ada gugus pentosa dan basa nitrogen. Timin akan berikatan dengan adenin, guanin dengan sitosin, dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Sifat pada manusia sehari-hari bisa kita lihat dengan adanya perbedaan sifat, misalnya bentuk cuping telinga, ada yang terpisah, ada yang melekat. Pada sel telur dan sel sperma dilihat ada perbedaan gonosomnya. Sel telur gonosomnya X, sedangkan sel sperma gonosomnya ada yang X, ada yang Y. Berarti kalau sel telur 22AX, sedangkan sel sperma 22AX dan 22AY. Nah, berarti individu pada laki-laki itu 22AAXY, pada perempuan itu 22AAXX. Hukum pewarisan sifat berawal dari Gregor Mendel tahun 1856, merupakan biarawan yang melakukan percobaan terhadap kacang kapri. Ada keteraturan sifat, maka dilakukanlah percobaan dengan satu sifat monohibrid dengan dua sifat dihibrid. Pada satu sifat didapatkanlah perbandingan 3:1. Ini yang menghasilkan hukum satu Mendel, yang artinya gen itu akan berpisah secara bebas pada saat pembentukan sel kelamin. Lalu dihibrid dengan dua sifat didapatkannya 9331, menghasilkan hukum 2, yang artinya akan menyatu secara bebas pada fertilisasi. Lalu pewarisan sifat pada manusia dapat juga dilihat dari misalnya pada kulit. Ternyata kulit kita itu ada 3 gen yang mempengaruhinya. Nah, jadi semakin banyak yang dominan dari A, B, dan C, maka warna kulitnya semakin gelap. Lalu ada juga misalnya bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Ada yang berbentuk V, ada juga yang berbentuk W. Nah, berbentuk W ini bersifat dominan. Lalu cuping yang terlepas dengan cuping yang melekat, yang disebabkan oleh gen G. G besar untuk yang terpisah dan G kecil untuk yang melekat. Lalu bentuk rambut keriting dilambangkan dengan C besar dominan, sedangkan tidak keriting dilambangkan dengan S kecil resesif. Albino merupakan sifat yang tidak diinginkan. Itu terjadi karena homozigot resesif A kecil. Lalu ada juga sifat yang terbawa oleh gonosom. Misalnya buta warna dibawa oleh gen X, maka penderitanya adalah laki-laki. Begitu juga hemofili, penderitanya laki-laki. Kanker merupakan pertumbuhan dari sel yang tidak terkendali. Kanker ini juga bisa berasal dari mutasi
yang disebabkan oleh banyak gen, tidak hanya pada satu gen saja. Pewarisan sifat pada pemuliaan tumbuhan itu bisa melalui hibridisasi. Nah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.